sesuatu yang akan diwariskan oleh raja-raja Inggris selanjutnya, bahkan sampai berabad-abad kemudian. Balburnmai, warisan batu dan darah. William tidak hanya menaklukkan negeri melalui perang, tapi juga melalui batu. Ia membangun kastil-kastil besar di seluruh Inggris. Tower of London, Windsor Castle, Durham Castle, semua dibangun atas nama stabilitas, tapi juga sebagai simbol dominasi Normandia. Kastil-kastil itu dibangun di titik-titik strategis, mengawasi kota-kota Saxon, dan menjadi pusat kekuasaan lokal. William mengajarkan bangsa Inggris bahwa penguasa sejati adalah yang bisa melihat dari atas tembok batu dan memerintah dengan bayang-bayang menara. Namun keberadaan kastil itu juga menjadi luka. Di balik kemegahannya, rakyat Saxon melihat penindasan dan kehilangan tanah mereka. Petani berubah menjadi budak tanah, dan bahasa penguasa kini bukan lagi Old English, tapi bahasa Perancis Normandia. Bahkan pengadilan dan hukum dijalankan dengan lidah asing. Babex, dua dunia, satu mahkota. Ironi terbesar dalam hidup William adalah ia menaklukkan Inggris, tapi tak pernah benar-benar tinggal di sana lama. Hatinya tetap tertambat pada Normandia. Ilas Lemia Swediling berada di Caen atau Rouen, memerintah Inggris dari jauh. Raja William memerintah dua negeri yang berbeda. Satu kaya tapi liar, Inggris. Satu tua tapi penuh tuntutan, Normandia. Sepanjang hidupnya, ia terombang-ambing antara dua tanah air yang bertolak belakang. Ini menciptakan sebuah dilema yang diwariskan kepada seluruh dinasti setelahnya. Bagaimana memerintah dua negeri yang terpisah oleh lautan, tapi disatukan oleh satu mahkota? Pertanyaan itu akan menghantui generasi demi generasi Raja Inggris setelah William. Beberapa akan mencoba mempertahankan Normandia, yang lain akan kehilangan segalanya. Tapi benih dilema itu ditanam oleh William sendiri. Epilog, penakluk yang tak pernah kembali. Kubur William berada di biara Saint-Étienne-du-Camp, tapi bahkan kematiannya tak lepas dari kekacauan. Makamnya pernah dihancurkan dan dibuka ulang beberapa kali. Tulangnya terserak dari tubuh besar dan agung sang penakluk. Yang tersisa di peti batu hanyalah sebuah tulang paha. Namun warisannya tak dapat dibongkar seperti makamnya. Ia mengubah wajah Inggris. Ia menghapus elit Saxon dan mengganti seluruh lapisan aristokrasi. Ia memperkenalkan sistem hukum, militer, dan bahasa baru. Ia adalah awal dari Inggris yang modern. Dan meski sejarah melihatnya sebagai penakluk, ia juga adalah pembangun. Bukan hanya kastil dan sistem, tapi juga sebuah identitas kerajaan yang akan menjadi kekuatan dunia. William, anak haram dari Fales, kini hidup abadi bukan di istana atau medan perang, melainkan dalam setiap lembah, kota, dan buku sejarah yang membisikkan namanya dengan gemetar, penakluk pertama. Raja asing yang membuat Inggris menjadi Inggris. Jika hukum harus ditegakkan dengan dot pedang, maka biarlah hukum itu berdiri di atas tumpukan mayat musuhku.